Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai cara merajut untuk pemula. Nah, di tangan kanan saya ini disebut dengan hakpen atau hook ya. Jadi fungsi dari hook ini adalah sebagai pengait dari benangnya. Istilahnya di sini sama seperti jarum, namun jarumnya ini tidak memiliki lubang dan ujungnya itu agak tumpul ya, seperti ini. Tapi dia punya pengait. Pengaitnya seperti ini. Nah, untuk ukuran hakpen itu bermacam-macam ya. Mulai dari 1 sampai seterusnya. Nah, untuk ukuran makin kecil itu akan pengaitnya itu makin kecil juga. Dan makin besar pengaitnya juga akan makin besar. Nah, tergantung ukuran benang yang akan kita pakai. Ya. Jadi, jika benangnya kecil, maka kita pakai ukuran yang kecil. Namun, untuk diameter dari benangnya besar, maka kita menggunakan hook yang besar pula. Nah, di sini saya punya benang rajut ya. Ini jenisnya adalah polyester. Diameternya ini adalah diameter sedang, yaitu D27. Nah, kemudian untuk cara memegang hakpen itu bermacam-macam ya teman-teman. Jadi tergantung dari kenyamanan kita sendiri. Nah, ada yang memegangnya seperti ini. Ini seperti menulis ya, seperti memegang pulpen. Dan ada juga yang seperti ini. Namun untuk saya pribadi yang lebih nyaman itu adalah seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk memegang benang itu tergantung dari kenyamanan kita juga ya teman-teman. Jadi ada yang seperti ini. Nah, kemudian bisa seperti ini. Namun untuk saya pribadi itu langsung saya kaitkan seperti ini. Saya kaitkan seperti ini. Ya. Jadi nanti posisi jari itu seperti ini. Jadi mengapa saya suka dengan teknik seperti ini? Karena nanti benangnya itu akan rapat. Kemudian struktur dari menjahit kita itu sama ya, sama. Jadi saya lebih suka seperti ini, langsung dikaitkan seperti ini saja. Namun posisi jari nanti akan seperti ini ya, lebih simpel, tapi kalau saya sih lebih nyaman. Nah, kemudian jadi tusukan yang pertama itu adalah slip knot. Jadi ini adalah tusukan yang paling dasar yang setiap kali kita memulai merajut itu akan kita pakai. Jadi caranya adalah
seperti ini ya. Ujung benang kita pegang dengan tangan kanan, kemudian seperti ini, dan benang yang panjang itu kita masukkan hakpen, tarik. Nah, jadi slip knotnya sudah jadi. Kita ulang lagi ya. Ini ujung benang, kemudian seperti ini ya. Nah, benang yang panjang ini kita masukkan ke sini seperti ini, masukkan hakpen dan tarik. Nah, sudah jadi. Jadi ini namanya adalah tusukan slip knot. Jadi untuk teknik membuat slip knot ini itu bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari kenyamanan kita. Nah, kemudian tusukan dasar yang berikutnya adalah chain atau biasa kita sebut dengan rantai. Nah, jadi cara membuatnya adalah kita letakkan hakpen di depan dari benang kita yang panjang ini ya, yang panjang kita letakkan di depan, kemudian kita tarik ya, kita tarik seperti ini, tarik menuju ke lubang rantai. Nah, jadi tusukan rantai itu seperti ini ya. Saya ulang ya. Jadi kita kaitkan benang, kemudian masukkan ke lubang. Nah, jadi chain itu seperti ini ya. Kita ulang lagi. Jadi kalau ingin mahir ya harus sering-sering latihan ya teman-teman. Jadi chain itu seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian tusukan yang ketiga itu disebut dengan single crochet. Jadi single crochet itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita letakkan hakpen seperti ini, kemudian kita maju ke rantai setelahnya. Ini rantai pertama, kemudian kita maju ke rantai kedua. Ini kita masukkan ke lubang rantai, kemudian kita kaitkan seperti ini. Kemudian kaitkan lagi, masukkan ke seluruh lubang. Di sini ada 2 lubang. Nah, ini namanya adalah single crochet. Kita ulang lagi ya.
masukkan ke lubang rantainya, kemudian kita kaitkan benang, masukkan ke dalam lubang, kemudian kaitkan lagi benangnya, masukkan ke semua lubang. Kita ulang lagi, masukkan, kemudian kita kaitkan dan masukkan ke dalam lubang. Nah, di sini ada 2 lubang ya, 1, 2, kemudian kita kaitkan benang, nah sudah jadi. Jadi ini semua adalah single crochet. Tusukan yang keempat adalah double crochet. Nah, di sini cara membuatnya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita kaitkan 1 kali seperti ini. Nah, kita kaitkan seperti ini. Kita letakkan hakpen ini ke depan benang, kemudian kaitkan 1 kali. Kemudian kita masukkan ke lubang rantai. Ya. Kemudian kita kait dan masukkan. Nah, di sini ada 3 lubang ya, teman-teman. Jadi, double crochet itu seperti ini. Kita kaitkan benang, kemudian masukkan ke 2 lubang yang pertama. Nah, tersisa 2 lubang. Kemudian, kita kaitkan dan masukkan ke 2 lubang yang terakhir. Jadi, kita ulang ya. Jadi kita kaitkan, kita tempatkan hook atau hakpen kita ke depan dari benang, kemudian kita kaitkan 1 kali, masukkan ke lubang rantai chain, kemudian kita kait dan masukkan ke lubang rantainya. Di sini terdapat 3 lubang. Jadi kita masukkan ke 2 lubang pertama, selanjutnya lubang yang tersisa ada 2 ya. Jadi seperti ini. Double crochet itu seperti ini ya teman-teman ya. Kita ulang lagi, kait, masukkan ke lubang, kemudian ambil 2 lubang, kemudian tarik ke dan masukkan ke 2 lubang selanjutnya. Jadi, oke. Selanjutnya, tusukan yang kelima adalah triple crochet. Nah, triple crochet itu kalau double crochet itu kita tadi mengaitnya 1 kali ya. Nah, kalau triple crochet itu kita mengaitnya sebanyak 2 kali. Jadi seperti ini. Kita kaitkan, kita tempatkan hakpen di depan benang, kemudian kaitkan sebanyak 2 kali. Kemudian masukkan ke dalam lubang chain atau rantai, kemudian kait dan masukkan ke dalam lubang. Kemudian kita ambil dan kait benang, masukkan ke 2 lubang pertama. Tersisa 3 lubang. Kemudian kait dan masukkan ke 2 lubang selanjutnya. Nah, tersisa 2 lubang. Kemudian kait dan kita masukkan ke 2 lubang terakhir. Nah, seperti ini ya. Ini yang namanya
triple crochet. Nah, kita ulang ya teman-teman. Kita kait sebanyak 2 kali. Kemudian kita masukkan ke lubang chain ini. Kemudian kait dan masukkan. Terdapat 4 lubang. Kemudian kita kait dan masukkan ke 2 lubang yang pertama. Kemudian kait dan masukkan ke 2 lubang selanjutnya. Dan kemudian kait dan masukkan ke 2 lubang terakhir. Nah, seperti ini. Jadi jelas ya perbedaannya teman-teman. Ini itu chain, kemudian ini namanya single crochet ini ya. Kemudian ini namanya double crochet. Kemudian ini triple crochet. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Ini akan membentuk tanjakan seperti ini. Jadi single crochet itu cuma 1 kali kait. Kemudian double crochet itu akan menumpuk 2 kaitan seperti ini. Kemudian triple itu akan menjadi 3 tumpukan. Jadi mungkin itu saja dulu untuk tusukan pemula. Nanti kita akan bahas kembali jenis-jenis tusukan lain ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.